Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Felix Rawan. Dalam video kali ini, saya akan membagikan satu kisah nyata, yaitu tentang anak saya ngomelin saya. Ya jadi papi ini begini, papi ini begitu, mestinya papi begini begitu. Nah, biasanya kalau kita diomelin gimana? Kuping, telinga mulai hangat. Tak enak, ya. Nah, apa yang saya lakukan ke anak saya? Kenapa saya melakukan ini? Tunggu ya. Jadi begini kisahnya. Waktu itu anak saya sedang main boneka ini di sofa. Kemudian dia melihat ada temannya main di luar. Dia pengen ikut main. Dia langsung ambil jaket. Kemudian mau keluar. Ketika dia mau keluar, saya bilang ke dia, bonekanya disimpan dulu ya. Dia jawab, oke nanti saja Vi, setelah main. Setelah dia selesai main, dia masuk lagi. Saya bilang lagi, bonekanya disimpan ya. Kemudian sepi, tidak ada jawaban. Ada apa ini? Saya datang ke sana. Saya lihat anak saya sedang di dekat gantungan jaket. Dia sambil nangis. Loh, kok nangis? Nah, ini biasanya kebanyakan orang tua begitu melihat anaknya nangis, bilangnya apa? Sudah diam, jangan nangis. Apalagi kalau anaknya cowok, bilangnya apa? Anak cowok kok nangis jelek ah? Ayo diam. Sama ini lagi. Anda tahu apa ini? Ya, ini lagi, ada lagi. Apa ini? Benda-benda pusaka. Ketika ayah atau ibu sudah pegang ini, pantat siap-siap. Ada yang sampai mukul loh. Ayo diam, nangis terus, ayo diam, diam. Mau diam dah, hah? Ayo nangis terus, diam, diam. Ada yang gitu kan? Atau Anda mengalaminya dulu? Seakan-akan orang tua itu menuntut anaknya tidak boleh meluapkan emosi negatif. Tidak boleh nangis, tidak boleh ngamuk, apapun itu. Dan ini kayaknya tidak baik nih. Sebetulnya ini saat yang tepat untuk mendidik anak mengenali emosinya. Anak mendapatkan kosakata yang bisa digunakan untuk memberi label pada emosi yang dia rasakan. Kalau mau mengelola emosi, namun tidak tahu apa yang dikelola, maka ini tidak bisa atau susah. Saya kasih contoh. Coba ingat-ingat lagi, bayangkan anak Anda masih kecil atau Anda masih kecil. Ketika pertama kali dikasih lemon, kasih lemon gini, cicipin, terus matanya ya gini. Kita bilang apa? Oh kecut ya. Oh kecut. Nah, ini pengenalan kalau begini ini kecut. Misal dia tidak punya kosakata ini, manis, asin, kecut, dan lain-lain itu. Ketika ditanya gimana makanannya, dah enak. Ya, gak enak tuh bagaimana? Ya pokok dah enak, guys. Dah enak. Ini kan susah. Kalau dia bilang, oh asin, keasinan, ini lebih mudah untuk dikelola. Betul? Saya kasih contoh lain lagi ya. Ada data-data yang saya dapatkan waktu klien datang minta bantuan saya untuk menyelesaikan masalahnya. Ada yang datang bilang, Pak, aku ini stres, badanku gemuk, aku makannya banyak, gak bisa nahan, pokoknya aku stres Pak. Ada lagi, Pak, kena pandemik gini aku stres Pak, gak bisa kemana-mana, pokoknya stres. Lagi,
Pak, setiap aku mau presentasi di depan kelas, aku kok stres ya Pak ya. Pokoknya, aduh kepala itu, kepala hati gak enak, stres. Semuanya pakai kata label stres. Padahal, setelah digali-gali, emosi sebetulnya itu mungkin kesepian, cemas, malu, sedih, diabaikan, dan masih banyak lagi. Kenapa mereka tidak tahu dengan jenis-jenis emosi ini? Selama proses tumbuh kembang sejak kecil, tidak ada didikan tentang jenis emosi. Siapa yang bisa mendidik? Salah satunya orang tua. Jadi, cobalah sedini mungkin mulai mengenalkan jenis emosi ke anak. Ketika kita ajak omong anak kan jawab. Ini juga menimbulkan satu kebiasaan yang bagus. Anak bisa menjelaskan atau mengekspresikan perasaan apa yang dia rasakan saat itu. Oke? Paham ya? Nah, sekarang bagaimana mengenalkan emosi ke anak? Balik ke kisah anak saya tadi ya, yang sedang nangis itu. Pertama, kita mesti tenang dulu. Kemudian saya dekati dia dan tanya, "Kamu kenapa kok nangis?" Dia diam, tidak mau jawab. Ya sudah, kalau masih ingin nangis, lanjutkan nangisnya. Tangisan ini sebetulnya luapan emosi, luapan energi. Jadi, kasih kesempatan buat anak untuk meluapkan emosinya. Begitu sudah tenang, coba lagi. Ada yang tidak enak atau enak di sini? Tidak enak. Oke, kenapa? Kenapa kok nangis? Kenapa tidak enak? Ya karena papi. Oh, papi. Papi kenapa? Soalnya papi ngomong bolak-balik, masukin mainan. Oh, terus? Kan pertama tadi sudah dijawab. Mau masukin mainannya nanti setelah selesai main. Oh, gitu. Terus, habis itu masih dibilangin lagi bolak-balik. Padahal memang mau dimasukin. Oh, terus? Nggak suka. Nggak enak. Sudah tahu kok dibilangin bolak-balik. Coba kalau papi diomongin bolak-balik. Ayo pi makan. Ayo pi makan. Ayo pi makan. Enak enggak? Nggak enak. Ya kan? Dia. Jadi saya tuh diomelin sama anak saya. Teman-teman, biasanya kalau kita sedang diomelin atau disalahkan, kuping sama hati mulai hangat terus panas ya. Anak belum selesai ngomong, kita langsung potong. Ya papi gini, ya nggak bisa sih, kan memang papi gini gitu, kita langsung potong. Misalnya gitu kan. Nah, bagaimana supaya kita tetap tenang? Bagaimana supaya kuping dan hati kita tetap dingin, damai ketika menghadapi situasi begini? Ini sebetulnya mudah. Landasilah dengan kesadaran. Saya sedang apa saat ini? Nah, contoh dalam kasus itu, saya sedang berdiri di anak saya. Saya sedang fokus mendengarkan penjelasannya. Dan saya punya tujuan untuk mendidik dia. Landasan lainnya yaitu dengan cinta kasih. Lakukan ini dengan perasaan cinta kasih orang tua terhadap anak. Dengan landasan-landasan ini, omongan anak tadi kita lihat bukan sebagai omelan, melainkan suatu penjelasan yang berguna. Oke, balik lagi ke kisah anak saya. Setelah dia selesai menjelaskan, saya bilang, "Terima kasih ya sudah dijelasin. Jadinya papi paham. Yang papi lakukan tadi itu salah. Begitu kamu masuk, papi langsung ngomong, mestinya nunggu dulu. Meskipun tujuan papi itu baik untuk ngingetin kamu, tapi caranya salah. Papi minta maaf ya, boleh kan?
Kemudian kami berpelukan dan bilang, thank you, I love you. Papi juga butuh belajar dalam hidup ini. Misalnya nanti kalau papi lupa lakuin salah lagi, tolong dibantu ingetin ya. Kan kita BFF, teamwork. Kamu tadi kan ada sempat perasaan gak enak. Kamu maunya papi nggak bilang bolak-balik, tapi kenyataannya tidak sesuai yang kamu mau. Terus muncul perasaan gak enak. Perasaan gak enak seperti ini, itu namanya jengkel. Atau dalam bahasa Jawanya itu mangkel. Anak mendapatkan kosakata lagi nih. Oh, jengkel ini kayak gini ya. Oke? Jadi cobalah edukasi anak sedini mungkin tentang jenis emosi. Semakin banyak kosakata emosi, semakin tinggi kecerdasan emosi, maka semakin mudah untuk mengelola emosinya. Sekian kisah dari saya. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu ingat, be kind to one another. Terima kasih.